Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihsan Haji yang saya hormati dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan mencoba untuk melanjutkan podcast yang sebelumnya sudah dilaksanakan oleh Haji juga. Tentunya dengan beberapa tema yang sudah dicanangkan atau direncanakan oleh Haji. Namun pada hari ini podcast yang coba kita running atau kita jalankan itu menarik karena topik kita hari ini tentang roda kepemimpinan Haji ke depan. Jadi sebagai satu organisasi yang modern, kita butuh ada suksesi. Dan hari ini kita akan mencoba untuk mengenal lebih lanjut atau lebih dalam tentang sosok yang nanti akan melanjutkan estafet Haji 2024-2026. Saya tidak perlu memperpanjang mukadimah. Kalau kata orang Melayu, kita ada pantun gitu ya. Kopi dangdut, sate marangi. Kita sambut calon Presiden Haji. Saya undang Bang Deddy Yusman untuk hadir di layar podcast ini. Selamat datang Bang Deddy. Semoga sehat selalu Bang ya. Alhamdulillah, amin. Baik, silakan Bang. Ya. Kita akan ngobrol-ngobrol santai nih Bang. Ya. Baik, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kita sudah punya sosok yang nanti akan melanjutkan ya. Kenapa saya bilang langsung nanti akan melanjutkan? Karena biasanya kalau di sebuah pesta demokrasi ada beberapa calon. Tetapi ini juga bagian dari pesta demokrasi karena kita punya satu calon dan satu calon nanti akan melanjutkan estafet kepengurusan Haji di masa yang akan datang. Sehingga pada hari ini kita tidak melakukan satu proses diskusi panjang atau debat antara dua calon yang nanti menyampaikan visi dan misi, tetapi kita akan diskusi atau mengenal lebih dalam ya tentang sosok dari calon Presiden Haji yang akan nanti dideklarasikan pada JCP ya, Joint Convention Pangkalpinan di bulan Oktober nanti. Langsung saja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Deddy, selamat datang di podcast Haji. Bang, ini saya mendapat tugas nih Bang untuk ngobrol-ngobrol santai dengan Bang Deddy. Insyaallah. Sebelumnya ada pepatah katanya, tak kenal maka sayang gitu ya, atau tak kenal maka kenalan. Jadi hari ini kita akan coba kenalan lebih dalam, walaupun sebenarnya kalau kita lihat historical dari Haji, nama Bang Deddy Yusman sendiri itu sudah berada di beberapa kepengurusan Bang Deddy ya. Mungkin saya akan coba awali dengan historical dari Bang Deddy aktif di Haji gitu ya. Kalau kita lihat dari historical pendidikan pasti sudah beririsan langsung dengan geofisikaan ya, karena jadi ini beliau lulus di geofisika meteorologi waktu itu di ITB. Ini kalau kita lihat dari historical pendidikan berarti abang kelas saya gitu, Bang Deddy gitu ya. Bang, mungkin bisa cerita sedikit Bang, bagaimana historical atau cerita cicak kiprah Bang Deddy di Haji pada masa yang lalu. Ya. Sebenarnya kalau biasa ya, kalau waktu kita muda-muda itu diajak oleh senior kan. Ya. Nah, mulainya tuh biasanya kalau nggak ya trip, kalau nggak ada kursus bantu-bantuin. Iya. Dulu waktu itu saya ingat ya di Salak waktu tahun awal-awal baru lulus. Nah, itu diajak oleh senior. Waktu itu di pengurusan ada Pak Martinus, Pak Martendra. Ada aja lah bantuin mengurus training. Training itu di Bogor. Itulah mulai kitanya di awal-awal 2000-an. Kita baru lulus. Betul. Dan bulan waktu itu pas saya diterima di kerjaan sekarang di Pertamina, makin banyak kegiatan-kegiatan kursus kita yang berhubungan yang diselenggarakan oleh Haji waktu itu. Nah, kita ikut bantu panitia di Haji juga sebagai pesertanya juga. Jadi itu dari situ akhirnya diajak masukkan untuk bantu. Jadi ya mulainya itu biasanya mahasiswa maupun yang baru-baru mulai dari sana kebanyakan. Meniti dari pelan-pelan gitu ya. dari kegiatan. Baik, terima kasih Bang Deddy. Kalau saat ini kan Bang Deddy punya aktivitas di Pertamina gitu ya. Mungkin boleh diceritakan bagaimana kegiatan di
Pertamina, jadi atau menjabat posisi apa di Pertamina, dan kalau kita kaitkan dengan Hagi, apakah ada benang merahnya seperti itu, Bang Deddy? Ya, terima kasih Bang Zoe. Jadi awalnya saya masuk Pertamina itu akuisisi di Seismik. Jadi pertama kali itu kita masuk setelah kita training ya untuk 6 bulan, masuk itu ngawas data akuisisi. Nah, di daerah Palembang itu. Jadi awal masuk itu sudah langsung ikut dalam kegiatan kegeosikaan melalui akuisisi Seismik. Dan karena waktu itu kita suka menulis juga ya, suka nulis waktu mahasiswa aja seperti itu. Nah, dulu masalah akuisisi dan operasi ini jarang ditulis. Waktu itu mulai menulis, masuk ke ini kan ke Hagi, kan ada juga bid ya gitu ya. Dan kemudian kegiatannya via processing, interpretasi, untuk cycling, terutama di Seismik itu kita sudah lakukan. Kemudian di kegiatan operasi ya, di operasi sumur, kalau desain VSP, kalau dulu tuh zaman dulu tuh mungkin masih Mesa sampai sekarang ya, belum untuk desain 3D juga pakai Mesa. Itu berikutnya cyclingnya saya lebih ini lagi masuk ke portofolio, kemudian juga saya ngambil S2-nya juga tentang portofolio migas gitu ya. Sehingga cyclingnya tidak hanya di seismik kegeofisikaan, kita juga masuk ke geologian, ke engineering, semua sampai cycling kepada bisnis migasnya sendiri. Dan juga alhamdulillah juga terkait dengan kegiatan keenergian yang lain, saya juga sempat di energi alternatif gitu. Jadi waktu itu kita bangun ini yang sekarang jadi new energy di Pertamina itu cikal bakalnya. Kita dulu ke wind energy dan juga untuk solar ya, solar, dan juga unconventional. Dulu ada CBM, shale gas, bahkan shale gas pertama itu tahun 2012an itu dari kita pertama. Sekarang shale gas itu unconventional dan mulai muncul kembali gitu ya. Berarti udah 10 tahun yang lalu. Jadi alhamdulillah kegiatan kegeofisikaan di dalam eksplorasi sampai exploration development sampai full cycle bisnis migas, bahkan energi lain pun termasuk geothermal. Saya juga pernah bela di situ untuk kegiatan keenergian ini. Alhamdulillah cycle-nya mendapatkan pengalaman itu, dan kegeofisikaan sangat intens terlibat dalam pengembangan itu. Bahkan dulu kita energi solar energi waktu itu, dan energi angin ya, wind energi yang kita kembangkan di beberapa kota, kerjasamanya juga dengan ITB jurusan di Rocky waktu itu ya. Jadi sangat intens untuk 3 matra itu kita masuk ke sana. Nah, kalau tadi kan ada Bang Deddy menyebutkan pernah aktif di beberapa perusahaan gitu, dan ada kan Hagi terus berganti pengurus Bang Deddy ya. Nah, kalau Bang Deddy melihat sendiri dinamika yang terjadi di Hagi dan pengurus yang ada di Hagi, itu menurut Bang Deddy bagaimana? Dalam kacamata Bang Deddy sendiri melihat Hagi yang terus dinamis, melihat perkembangan ke depan dalam geofisikaan seperti apa itu sendiri? Waktu itu titik balik, bukan dikasihkan titik balik ya. Apa namanya itu ya? Kira-kira pointing to driving point lah mungkin ya. Saya merasakan waktu Pak Abang AMM ya, Abdul Muttalib, sosok muda waktu itu yang sebelumnya dengan kita tahu Hagi itu sangat, bagi kami yang muda-muda itu sakral lah waktu itu ya, sakral. Bagus ya itunya terjaga semua gitu kan. Nah, kemudian Bang Abdul Muttalib masuk, nah beliau kuatkan itu adalah internalisasinya itu. Jadi keorganisasiannya itu yang digerakkan oleh beliau gitu kan. Yang sebelumnya itu adalah keilmuannya itu, karena memang itu banyak oleh para senior-senior kita yang mumpuni lah di mana. Nah, waktu Bang AMM itu ke organisasi yang dikuat, sehingga Hagi waktu itu mulailah merintis kemana-mana. Salah satunya setahu saya Joint Convention ya. Joint Convention itu waktu zaman beliau kalau tidak salah ya, beliau mulai. Kemudian datang waktu itu Mas Andri ya. Setelah itu ada lagi periode Mas Andri. Jadi Hagi itu dinamisasinya yang saya kira itu akan mengurut lagi, tidak. Ternyata dia bolak-balik zigzag, dan jadi akhirnya
di Hagi itu udah terbentuk, tidak ada persoalan masalah senioritas. Tapi yang dipentingkan adalah mampu, mungkin banyak mau dan bertekad gitu. Kalau mampu, semuanya teman-teman pasti mampu, mau dan bertekad gitu. Dan itu yang menurut saya, soalnya gini, akan susah juga ya bagi seseorang yang sebelumnya anak muda nih, besok saya gitu kan, saya lebih senior dari dia gitu kan. Padahal kan kita biasa ya di kampus ini waktu itu senioritas tuh kadang-kadang masih menjaga dan dijaga gitu. Tapi dia gitu. Makanya menurut saya cair. Apalagi makin kesini sama Kang Randi, pengurusan sekarang juga makin cair. Itu menurut saya sebuah tradisi yang baik yang perlu kita teruskan. Saya teringat waktu kemarin diskusi dengan beberapa Presiden Hagi. Jadi satu poin yang saya ingat sampai sekarang adalah kekeluargaan. Tapi ada profesionalnya. Kekeluargaan yang profesional. Ya. Sehingga yang kita ke depan pertama adalah kekeluargaan, dan setiap anggota yang punya niat untuk berkontribusi kepada Hagi dan akan akomodir. Nah, tentunya kalau seandainya dibawa dalam suasana kekeluargaan, pasti akan cair gitu. Ada senior yang kita hormati, ada junior yang juga kita hargai gitu ya. Tetapi dalam segi kita beraktivitas itu menjadi satu melebur gitu ya, melebur menjadi satu sebuah aplikasi yang berjalan bersama. Nah, saya pikir ke depan memang Hagi punya tantangan-tantangan baru ya kelihatannya. Jadi tantangan ya dengan perkembangan kondisi saat ini, ke depan juga akan mungkin kita beberapa bagian yang tidak bisa diprediksi ya, dengan hal-hal dengan perkembangan teknologi dan lain sebagainya. Nah, kalau Anda Bang Didi melihat perkembangan ke depan, bagusnya seperti apa nih posisi Hagi ke depan ini? Basisnya keprofesian. Ya. Jadi bagaimana ke depan itu melihat ke depan itu adalah keprofesian. Nah, terus Haginya kita taruh di mana? Hagi sebagai salah satu lembaga keprofesian itu ke depan harus menjadi, menurut saya, menjadi lokomotif atau membawa teman-teman profesi yang lain itu ke depan menjadi tuan rumah di negeri sini. Jadi bagaimana misalnya meteorologi baru, baik dari ilmu kegeofisikan maupun dari ilmu yang lainnya kita dorong, itu Indonesia asli. Walaupun itu kan yang namanya ilmu kan runut ya dari mana, tapi ada temuan-temuan ya. Nanti mungkin ke depan Hagi kita adakan misalnya itu lomba semacam karya gitu ya. Tidak lagi hanya penulisan sebenarnya. Jadi ada suatu produk atau suatu kala waktu yang kita misalnya selain yang keprofesian tadi yang sifatnya PIT ya, pertemuan 5 tahun yang berupa tulisan-tulisan, tapi juga nanti berupa temuan karya. Karya ini adalah berupa produk gitu loh. Jadi kita dorong nanti ke depan tuh melahirkan produk. Dan alhamdulillah itu saya sudah lakukan. Saya sebelum untuk masuk lagi ini, saya datang dulu ke Perguruan Tinggi. Saya tanya tuh UGM, teman-teman apa produknya? Ternyata teman-teman di UGM itu tempat Pak Wiwit ya, Dr. Wiwit itu anak-anak muda ini dan mahasiswa itu, yang cewek-cewek itu udah main solderan gitu loh. Wah, ini dia gitu kan. Jadi ke depan tuh selangnya ya keprofesian itu adalah diperkuat dengan produk. Nah, kalau seandainya saya mencoba menarik benang merahnya nih, apakah bisa kita sebut bahwa itu yang menjadi motivasi Bang Bobi memberanikan diri untuk sebagai presiden Hagi dengan latar belakang yang tadi? Ya, salah satunya kesedihan karena waktu itu saya tahun 98 tuh teman-teman mungkin ingat, mungkin Abang Kang Randi ya, Presiden kita sedang mulai, saya agak senyap-senyap khawatir, takut juga saya nih karena langsung disaksikan Pak Presiden. Terima kasih Pak Presidennya. Jadi artinya beliau membimbing saya dalam hal ini. Jadi salah satu mungkin ingat Kang Randi ya, tahun 98-an, tahun 95-an itulah Habibinomics dan Wijoyonomics ya. Itu bagaimana ekonomi FAS UI dan ekonomi values by
itu bantungan lah gitu ya. Maksudnya yang teman-teman yang teknologi dan teman-teman yang berbasis ekonomi murni. Kalau ekonomi murni kan punya prosesnya penting cepat. Yang penting bagaimana barang itu dibeli jual dan cepat. Yang penting untungnya gede. Tapi kalau ini kan value-nya yang gede. Nah, untuk naikin value ini kan sebenarnya adalah basisnya adalah keilmuan tadi. Tahun misalkan ini sekarang itu tuh udah nggak ada lagi yang bicara itu. Nggak ada lagi yang bicara teknologi, nggak ada lagi yang bicara produk teknologi gitu kan. Semuanya startup yang bisnis sekarang bicaranya adalah dagang gitu loh. Dagang dan 3 itu loh. Anak muda sekarang tuh kalau dilihat, dan itu tahun 95 itu kita sudah bikin 3 dan tidak jauh trennya. Yaitu entertain, kemudian food, dan satu lagi ini kayak itu fashion. Nah itu yang banyak jadi startup. Tapi yang teknologi itu enggak, padahal dulu tuh kita sudah ini mendorong teknologi ini yang menjadi produk. Nah tapi mana inputnya, mana source-nya mana? Nah dari sinilah dari basis keprofesian inilah begitu. Nah contohnya yang sederhana aja. Kita tidak menyalahkan program government atau apa ya, tapi kita melihat fakta. Ini mobil listrik, ini sebenarnya waktu kita nih keprofesian itu berperan gitu kan. Ayo dong mobil listrik Indonesia mana dong misalkan gitu. Nah terus new energi, nanti apa, energi angin atau PV, yang kita dong, yang Indonesianya dong gitu kan. Kalau misalnya ada yang Indonesia punya, ya kita beli rame-rame dong gitu. Jadi kebijakan itu tidak hanya dengan kata-kata, juga harus dengan perbuatan. Nah siapa yang bisa mendorong? Menurut saya keprofesian. Dan itulah salah satu ini saya wish lah begitu kan. Mudah-mudahan dengan sini kita dengan keprofesian ini bisa mengajak para profesi lain. Ayo dong kita bantu ke Indonesian yang lagi mandek dari sisi peradaban ini, dalam sisi karya ini, untuk ke depan kita berkarya lebih. Bukan buntu ya, mandek itu maksudnya ada yang berjalan, ada yang belum, tapi kita buat menjadi sebuah masif sehingga anak-anak muda tidak berpikir lagi, saya harus jadi politikus, saya harus jadi ini. Enggak. Karena dengan Anda menjadi keprofesian Anda kuat pun, nanti itu yang akan dilihat masyarakat. Menarik ya, Oniri. Tadi kan kita sudah meng-capture yang skala makro ya, nasional gitu ya. Kita melihat beberapa masalah yang muncul yang berhubungan dengan keprofesian. Nah kalau coba kita mengerucut ini, kan Bang Dodi akan estafet 2024-2026. Nah, dalam rentang 2 tahun ini, kira-kira apa yang jadi fokus? Tentunya kalau yang tadi sudah kira cukup besar, kalau kita ingin selesaikan semua dengan waktu 2 tahun, kalau terselesaikan lebih bagus. Tapi potensi untuk ada beberapa PR yang masih harus dilanjutkan, pengurus berikutnya juga masih ada. Sehingga saya mencoba untuk mengurutkan bagaimana nih fokus Bang Dodi di 2024-2026 nantinya. Bang Dodi. Luar biasa nih pertanyaan. Makanya dari pengurusan sebelumnya, dari Kang Sekjen dan Randi sebagai Presiden Hagi sebelumnya, sebenarnya sudah selesai semua. Saya tuh memang nggak perlu lagi meneruskan apa-apa ya. karena sudah dikerjain semua. Tapi yang namanya program tentu perlu dibuat semacam pengkotaan ya, supaya fokus saja kan. Pasti nanti kita diskusikan apa yang sudah, apa yang belum kan. Cuma kita penajaman. Tapi kalau boleh kita kelompokkan itu kan bisa menjadi 3 poin ya. Pertama people-nya. Nah people-nya ini kan yang kita lihat source-nya dari mana nih teman-teman geofisika ini kan. Nah kalau kita lihat itu kan ada dari mahasiswanya sendiri ya, perguruan tingginya ya, yang sebagai source itu kan. Si Mas Sulamba kan sekarang kalau salah ada 22 perguruan tinggi geofisika ya Kang ya. Itu mau tak kemanakan itu kan kita buat itu nanti insya Allah kita coba data. Jadi kira-kira kita akan koordinasi dengan program ini, kita data lulusan kemana aja dan apa yang menjadi. Dan kemudian setelah itu alumninya. Nah alumni yang ada itu kemana saja gitu kan. Kemudian juga yang bekerja di situ, yang bekerja di geofisika, dan tentu juga para guru-guru. Nah ini harus kita coba mapping, kita data, dan dari situ kita lihat ketersebaran keilmuannya. Nah
Setelah itu baru ini yang kedua itu setelah people-nya yaitu knowledge dalam artian adalah mapping ketersebaran keilmuan kan. Jadi keilmuan kegeofisikaan yang kita expert itu Indonesia ini apa aja nih. Nah, jadi di TV itu apa ya, di UGM itu apa ya. Saya berjalan itu saya coba tanya-tanya ke teman-teman di UNAS, lu kegeofisikan karena ada saudara-saudara kita juga di situ kan. Apa sih uniqueness? Uniqueness Unhas itu apa gitu? Belum terdefinisikan supaya tajam gitu kan. Kalau enggak nanti kemana-mana nggak ada yang jadi apa-apa gitu kan. Mending satu tajam, habis itu kalau udah tajam boleh motong kemana-mana gitu kan. Daripada kita semua kerjaan jadi ini ketumpul semua nggak. Tumpul jadi cuma bikin nokoin ini aja apa nih keramik itu benda tumpul tuh. Perlu juga sih benda tumpul. Nah terus selain itu mapping daripada ketersebaran keilmuan, kemudian uniqueness-nya. Nah terus selain itu ada literasi digital kan. Nah setelah itu kepandaian daripada kewilayahan kegeofisikan itu kita literasi, kita catat, kita note dan kita bantu untuk kembang sebarkan atau diseminasi ya istilahnya, diseminasi, kembang sebarkan. Nah itu perlu nanti ke depan ini para begawan anak muda lah ya, itu yang datawati nanti ya. Nah berikutnya tentu analisnya. Selain ketersebaran itu yang penting itu keilmuannya itu. Nah kenapa penting? Karena saya merasa gimana nih kita di dunia industri, kita bisa nggak kita ketemu dengan industri lain? Bisa nggak saya ketemu dengan peruang tinggi yang lain untuk mencari apa uniknya? Susah. Lagi sebagai jadi center of knowledge, kan? Center of knowledge, excellence knowledge. Nah, jadi di situ semuanya kita ini mungkin saya rasa sudah dikerjakan juga ya dari ini sebelumnya. Saya kan ibaratnya mempertajam itu lagi gitu ya. Tapi nanti kita dan itu akan menjadi sebuah gift gitu loh. Karena semua anggota semua ini bisa mengakses dan itu kita buat menjadi world accessibility. Jadi itu pusat kepandaian digital itu nanti lagi itu dari sisi knowledge ya. Jadi tadi mapping dulu knowledge, kemudian center of charity excellence tadi. Jadi itu penting karena untuk memberikan apa yang mesti dibangun kekuatan masing wilayah. Apa yang ketiga? Tadi ada people, ada knowledge, dan ketiga itu adalah stakeholder. Nah stakeholder itu bicara siapa yang terkait, yang berkorelasi, yang bersahabat dengan keilmuan kegeofisikan ini. Bedakan dengan stakeholder ya. Kalau stakeholder kan kitanya gitu ya, pelaku-pelaku tadi yang people tadi. Nah, yang shareholder maksud saya. Jadi kalau stakeholder ini siapa? Baik itu adalah pemerintah, baik itu badan-badan, baik itu juga masyarakat secara umum gitu kan. Nah itu yang kita perkuat dan kita sosialisasikan, kita kembangkan dan kita sampaikan keilmuan kegeofisikan ini. Bahasanya loh Anda bicara banjir itu kegeofisikan loh, Anda bicara tsunami itu kegeofisikan loh, apalagi bicara gempa, bicara hujan, bicara loh ternyata bumi tengah sampai bumi atas itu sampai lagi ke udara itu kegeofisikan gitu. Nah itu yang kita sampaikan. Bahkan narkoba pun nanti kegeofisikan. Bahkan saya nanti kita cari jalannya gitu kan. Kalau Bang Deddy mencoba untuk membayang-bayangkan dengan 3 fokus tadi, kira-kira yang menjadi tantangan yang akan muncul kira-kira seperti apa? Akan ada implementasikan 3 fokus tadi. Bagi saya itu nggak ada tantangan. Yang ada itu ada kesempatan dan kemauan aja gitu. Karena karena semuanya saya lihat tuh by positive thinking, by positive way, dan by positive spirit gitu. Jadi nggak ada kita melihat menjadi sebuah peluang challenging ya, tapi bukan tantangan. Challenging itu kesempatan untuk berkarya lah ya. Lebih ke situ. Jadi melihat tantangan dari sudut pandang yang berbeda gitu ya. Sama seperti ini ya, mungkin nanti suatu saat ya kita coba bermain ke dunia lain, ke dunia seni gitu ya. Seorang seniman, pembuat lukisan atau pembuat lagu gitu kan, dia nggak mikir itu sebuah challenging. Dia
kerjakan itu, membuat lukisan itu ya karena dia harus kerjakan. Jadi dia tidak buat itu jadi tantangan, tapi bicara itu menjadi sebuah peluang atau challenging, itu tentu harus disesuaikan dengan keadaan lingkungan dan kemauan secara umum. Itu supaya terbumikan lebih cepat. Jadi ada sifatnya 3 itu tadi ya. Nah, kalau itu di nominate ke dalam suatu title itu kan menjadi ini ilmuwan, ilmunya itu ada filosofi, dan kedua adalah aplikasi, yang ketiga adalah rekayasa gitu. Yang 3 itu. Jadi yang nanti semua program itu kita ini menjadi 3, yaitu knowledge atau keilmuan atau prinsip-prinsip keilmuannya, kemudian aplikasi atau terapan ilmuwan itu, dan kemudian yang ketiga baru rekayasa engineeringnya dalam bentuk produk. Yang 2 ini mungkin kita sudah lakukan ya dari sisi keilmuan di PIT, kemudian juga dari sisi terapan sudah ya. Nah dari sisi produknya nanti kita perkuat, memberikan ruang atau mendorong ya dengan dua semangat tadi, integrator dan fasilitator yang tadi itu ya. Oke, baik Bang Deddy, nih Ihsan Hagi, saya pikir kita udah di penghujung ini kelihatan ya cerita kita pada podcast tadi ini. Tapi sebelumnya saya ingin mau buka cerita bahwa di ruangan ini dihadir juga oleh Pak Presiden. Ya, terima kasih Pak Presiden sudah menyimak dari awal podcast kita secara live gitu, walaupun nanti akan edit kembali gitu ya. Kemudian ada juga Bang Andi gitu ya, Andi, ada Pak Usni, dan juga rekan-rekan dari SC Hagi, SC Pertamina ya, Universitas Pertamina. Dan kita sangat berterima kasih kepada Universitas Pertamina nih. Iya, terima kasih. Terima kasih sudah Pak Usni memberikan, ada Pak Sony kesempatan kita untuk bisa podcast di UP atau di Universitas Pertamina pada kali ini. Dan di ujung dari podcast ini, kira-kira hal apa yang atau kesan apa atau pesan apa yang ingin disampaikan Bang Deddy? Ini dari podcast yang pertama, mungkin nanti akan lanjut ke podcast berikutnya gitu ya. Apa yang disampaikan? Pertama tentu pada Allah ya. Pada Allah saya pun. Ya. Kemudian Allah tunjuk beliau itu menjalankan. Yang kedua kepada rekan-rekan semua, kepada senior-senior Hagi, kepada yang utama yang dimuliakan Pak Presiden ya, Presiden Hagi Pak Randi yang telah membantu mendorong semua, dan saya sering berkomunikasi sama beliau dan beliau meng-quote saya, ini sangat indah sekali Hagi ini sebenarnya. Bayangkan kita ditetapkan dulu dan dalam setahun kita latihan kepemimpinan Hagi deh. Ini kan namanya sapi ya, masa penyapihan setahun itu. Jadi kalau udah setahun depan udah jago lah gitu kan. Hebatnya dalam setahun ini saya akan dibawa Kang Randi kemana-mana dan tanpa tanggung jawab apa-apa. Mantap kali kan gitu. Nah itu saya berterima kasih Kang Randi, kepada alhamdulillah, kepada Kang Sekjen, semua pengurus, kepada semua teman-teman mendorong, kepada Kang Andi ini, kepada semua kepengurusan semuanya yang telah mendorong ini. Kepada mantan-mantan presiden yang lalu, senior-senior saya yang saya sebutkan satu semuanya saya tak tersebut ya. Tapi ya semuanya alhamdulillah saya teleponin waktu itu dan mendorong. Kemudian juga dari perguruan tinggi saya juga telepon itu, akhirnya beliau mendorong. Kemudian teman-teman sejawat, kepada yang muda-muda juga mendorong itu. Dan alhamdulillah dalam perjalanannya ini menjadi itu ya, akhirnya kita melalui satu orang gitu ya, tidak melalui pemilihan. Saya juga dengar kabar dari salah satu presiden kita, wah ini terisi baru ini Hagi seperti ini gitu kan. Wah, ini juga sebuah menjadi catatan kita bersama ke depan. Nah kalau kami di Minangkabau itu namanya kok picak sudah boleh dilayangkan, kok bule sudah boleh digolongkan. Nah artinya kalau dia tipis, udah sudah tipis bersama-sama, tipis itu sudah bisa dilayangkan. Karena dia bulat, karena sudah bersama-sama, sudah boleh digolongkan. Digulirkan. Artinya tidak ada ujung meja yang tercacat, karena bersama-sama. Dan saya juga dengan keberanian dan semangat saya akan saya teleponin semua gitu kan. Karena nggak ada yang menjadi dulu ini rival kita lah, istilahnya. Itu kawan semua gitu. Nah itulah menurut saya
Ini sebuah catatan baik dan sebuah keindahan tersendiri untuk memulai. Dan saya berterima kasih sekali kepada semua senior-senior, semua teman-teman, dan ada juga yang mudah-mudahan yang membantu ini dan terlibat dalam tercapainya hal ini. Untuk yang pertama yang dalam beberapa periode terakhir ini kita mulai dengan syirkah dengan insya Allah ini menjadi sebuah tanda bagi saya untuk menyelenggarakan bagaimana proses dalam musyawarah ini lebih baik. Mohon dukungan dan doa. Siap. Oke, terima kasih banyak Bang Deddy. Tadi saya dapat bocoran akan bersyair, Bang. Oh gitu ya. Iya, saya karena ini tadi tuh katanya suruh pantun. Kalau pantun tuh kalah lah saya sama Bang Zul, nggak mungkin. Itu Bang Zul tuh sudah ada tag-nya. Beliau tuh berpantun di Agi. Oh nggak boleh senior. Gimana pun Bang Zul tuh senior saya di Agi, saya harus hormati. Maka saya harus berubah lagi, cari bersyair. Karena yang bersyair kan belum. Saya ini karena namanya bersair biasanya kan dibaca. Kalau misalnya dipikir itu bukan bersair, itu menghafal. Ya, izin ya membaca ya, Pak Presiden. Menjelang waktu di dalam tepuk bumi, tanah di depan getar refleksi. Air diterpa electricity. Udara diteluh magneti. Api dicerna grafik. Di sini Rama kami berkarya menelisik, menilik melalui ilmu. Wah, terima kasih. Wah, luar biasa. Ini dalam sekali nih. Dalam sekali. Jadi kalau boleh sedikit bocoran, kira yang menjadi inti dari syair itu apa? Dengan ilmu geofisika, kita berkarya, tapi jangan lupa karya itu karena ilahi juga. Nah itu maksudnya. Terima kasih. Ini menjadi pesan penting ya buat pesan geofisika gitu, bahwa di atas langit mungkin ada langit gitu, tidak jumawa dengan keilmuan yang dimiliki dan karena semua itu berasal dari ilahi gitu. Baik, terima kasih Bang Deddy. Ihsan Hagi. Saya pikir kita sudah di penghujung ya podcast kali ini. Ada satu pesan penting yang menarik apa yang disampaikan oleh Bang Deddy di akhirnya tadi, bahwa ilmuwan geofisika itu terus berkembang dan ada satu hal penting bahwa itu berasal dari ilahi. Dan saya selaku moderator pada podcast hari ini untuk diri, maaf apabila ada yang kurang, dan terima kasih untuk semua perhatian yang diberikan menonton, dan juga harapannya juga bisa mendapatkan wawasan baru dari calon Presiden Hagi ke depan 2024 dan sampai dengan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.